Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Hairil Hayasi di sini. Nah, gue mau berbagi buku tentang kuliah gue juga. Sebenarnya buku ini nggak terlalu digunakan sama mahasiswa sastra Jawa UI sebagai buku wajib, tapi gue gunakan untuk membuat beberapa tugas lah. Bukunya apa? Bukunya ini, Falsafah Hidup Jawa, yang ditulis oleh Suwardi Endasworo. Nah, kenapa gue mau bahas buku ini? Karena sebenarnya buku ini cukup menarik. Di dalam buku ini itu membahas berbagai macam hal yang terkait unsur dari kebudayaan Jawa secara, ya menurut gue diusahakan untuk membahas semuanya sih, mulai dari karakteristik psikologisnya orang Jawa sampai ke mitos, metafisik, agamanya, segala macam, etika, dan ya hampir semua sih. Hanya saja kembali lagi gue ingatkan buat lu yang tertarik dengan budaya Jawa tapi orang non Jawa atau bukan orang Jawa, ya baca buku ini mesti pelan-pelan. Nah, Suwardi Endasworo ini menurut gua dia memiliki banyak buku. Seingat gua, dia memiliki banyak buku yang membahas tentang budaya Jawa, sastra Jawa, metode penelitian, macam-macam, banyak sekali bukunya. Nah, buku ini salah satu buku yang gua punya, dan sebenarnya ini membantu gua dalam takaran beberapa tugas-tugas tertentu aja, walaupun sebenarnya gue berusaha menggunakan buku ini untuk berbagai macam tugas. Hanya saja kelemahan buku ini adalah karena berusaha untuk memasukkan segala macam pembahasan tentang kebudayaan Jawa, unsur-unsur kebudayaan Jawa di dalamnya. Jadi buku ini per babnya kayak lepas-lepas sendiri gitu. Jadi kayak satu bab bahas bagian tersendiri, satu bab bagian tersendiri, satu bab bagian tersendiri, dan itu menurut gue jadi kayak isi bukunya terlalu padat dan terkadang pembahasannya jadi kurang maksimal di satu bab itu juga, karena berusaha ngejar, kalau menurut gue sih ini berusaha ngejar untuk semua hal-hal terkait kebudayaan Jawa itu dibahas dalam satu buku gitu. Baiknya sih sebenarnya buku seperti ini akan lebih isinya lebih lengkap kalau misalkan dibahasnya tidak terburu-buru. Nah, ini gue melihat ini pembahasannya terlalu terburu-buru gitu. Menurut gue ya, ini pandangan subjektif gue. Kalau lu yang punya buku ini, lu punya pendapat berbeda, silakan tulis kolom komentar. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Jadi kayak lagi bahas satu di bab apa gitu, lompat lagi, padahal satu bab sendiri gitu. Itu lompat lagi sehingga nggak ketemu gitu. Dia mau bahas apa. Dan satu lagi yang menurut gue menjadi catatan adalah, nggak tahu ya, ini karakteristik Pak Suwardi sih, itu pembahasannya cukup berani sehingga itu satu sisi menjadi kekuatan juga kelemahan, karena dia cukup berani membahas itu menjadi bagi orang-orang yang awam terhadap budaya Jawa itu menjadi sulit untuk memahami isi bukunya. Tapi di sisi lain, bagi orang-orang yang memahami, ini menjadi satu pokok bahasan tersendiri yang akhirnya memberikan perspektif baru atau memberikan perspektif yang unik terhadap kebudayaan Jawa. Gue sih melihatnya ini upaya yang bagus dalam artian Pak Suwardi ini mencoba mengkanalisasi atau mencoba merekam pengetahuannya tentang kebudayaan Jawa dalam satu buku. Cuma ya buat orang-orang yang kayak gue gitu yang ternyata kecemplung di ranah sastra Jawa atau kuliahnya itu kecemplung kayak gue, ini agak PR buat memahaminya. Buat orang yang asli Jawa harusnya tidak terlalu susah ya. Sebenarnya buku ini cukup banyak membantu gue untuk memahami beberapa tentang budaya Jawa, pengetahuan dasar tentang budaya Jawa lah, intinya simpel seperti itu. Cuma ya gue baca mesti pelan-pelan dan tidak semua bab gue pahami ya. Kenapa? Karena ya gue hanya mengambil beberapa bagian aja sih. Kalau gue baca penuh itu gue pusing, karena gue pernah coba gitu baca penuh, mencoba mendalami satu persatu, gue aja puyeng sendiri gitu. Karena pembahasannya itu tadi menurut gue ini agak lompat-lompat dan terlalu dipaksakan untuk dipadatkan dalam satu bab membahasnya. Bagian-bagian yang gue pernah gunakan itu kayak di bab 4 itu kehidupan batin seorang Jawa, khususnya yang di subbab E wanita Jawa, karena memang ini gue gunakan pas tesis gue tentang perempuan Jawa. Ya walaupun begitu gue agak kurang puas karena pembahasannya agak nanggung menurut gue, dan gimana ya, bagian itu tidak menjawab atau tidak memberikan satu perspektif
yang gue butuhkan dalam menganalisis waktu gue tesis. Jadi gue perlu buku lagi, buku tambahan lagi, dan bukunya sih sebenarnya lumayan tebel ya, kalau lu bisa lihat lumayan tebel. Iya, menarik sih ya. Salah satu lagi, ini sebenarnya subjektif ya, kekurangan yang gue agak kurang suka dari buku ini ada nggak ada indeks. Subjektif banget sebenarnya, padahal pembahasannya cukup menarik sebenarnya secara tematik atau secara daftar isi. Sayangnya nggak ada indeks, jadi gue agak kesulitan ketika gue mencari pembahasan yang agak spesifik. Buat lu yang kuliah di sastra Jawa, punya buku ini sebenarnya cukup membantu tugas-tugas lu. Bahkan misalkan lu skripsi atau tugas akhir, ini bisa menjadi pegangan yang membantu lu ya, mungkin bab 1 atau bagian-bagian tertentu di analisis ketika harus menjelaskan kaitan analisis lu, apalagi kalau misalnya skripsi lu atau TA lu tentang budaya Jawa. Itu sih ya, buat yang awam pun kalau mau baca, karena ini akan sedikit banyak memberikan pengetahuan tentang bagaimana budaya Jawa, falsafah orang Jawa terkait memandang dunia. Sebenarnya judulnya, kalau gue jadi Pasuwardi ini, gue nulisnya nggak falsafah hidup orang Jawa ya, tapi gue bikin kayak semacam ikhtisar tentang pandangan orang Jawa. Ikhtisar karena ini benar-benar dipadatin jadi satu gitu, jadi ya jadi kayak kurang bunyi gitu loh pembahasannya, walaupun ikhtiarnya udah oke gitu, dan ini rekomendasi sih dari gue, rekomendasi tetap, karena apapun buku yang gue bahas di sini sebenarnya rekomendasi, dan pastinya udah pernah gue baca gitu. Nah, yang bisa lu ambil dari buku ini selain pembahasannya adalah daftar pustakanya. Jadi daftar pustakanya ini ada bukunya, isinya kalau lu lihat ada beberapa judul-judul yang menarik. Khususnya Benedict Anderson ini orang yang menulis banyak sekali tentang antropologi Jawa ya. Jadi buku-buku dia menurut gua cukup layak untuk dikoleksi. Nah, kayak gini ada Clifford Geertz di daftar pustakanya, bisa lihat. Ada Clifford Geertz ya, Clifford Geertz tuh ini abangan santri dan priai. Terus ada Frans Magnus Suseno yang dipakai di daftar pusaka. Ini Etika Jawa, gue gak ketemu sih buku itu, kalau ketemu mau gue bahas, menarik pembahasannya. Itu aja mungkin pembahasan kali ini. Dan buat lo yang kuliah di sastra Jawa, mau di sastra Jawa UI atau sastra Jawa manapun, ini buat koleksi atau bacaan lumayan. Jadi itu aja share gue kali ini. Kalau lu tertarik dengan review-review buku, bisa ikutin terus konten gue, atau lu mau mengerti atau senang dengan pembahasan literasi digital, ikutin konten gue, karena ada beberapa kali gue membahas literasi digital, dan juga gue suka membahas sesuatu yang fenomena yang baru-baru terjadi di Indonesia mungkin, dan juga ada sedikit tentang sastra Jawa, khususnya tentang kuliah di sastra Jawa UI. Oke, sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.